Siap, set. Semua mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Ya, semuanya. Kita dulu ya. Andika buka surat pertama. Al-LDC. Azhar Fitri, Azhar Rodatul Sa'adah, Azhar Nizaki, Resti Lestari, Elisa, Erfan Dilbari, Febri Uljanna, Hidayat Fatima, Chelsea Ramadhani, Yen Agustin, Kevin Kurniawan, Irsyad M. Faiz, Muhammad Arifan. Spesial kita di tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pengoperasian, kemudian kita bisa mengaplikasikan serta berkolaborasi dengan perangkat elektronik yang namanya AI. AI itu kalau boleh dipanjangkan nama Artificial Intelligence, ya. Disebut dengan AI generatif, ya. AI generatif. AI generatif itu fungsinya atau cara kerjanya yaitu membuat sesuatu yang baru. Kita nggak tahu dia bisa mengerjakan sesuatu yang baru. Ya, apa yang baru yang bisa dia ciptakan, yang dia kerjakan, yaitu membuat teks, gambar, musik atau bahkan video. Oke, kita kasih contoh. Salah satu aplikasi AI generatif yang ada ChatGPT, Google Gemini, ada juga yang lainnya. Ya, itu yang dua itu fungsinya untuk membuat teks. Kalau gambar itu Midjourney dan AI3 itu membuat gambar dari teks. Kita buat sebuah teks atau kasih teks, nanti dia tampilkan gambar. Misalnya gambar seorang muslimah, gitu ya. Maka dia akan keluarkan gambar perempuan muslimah. Ya, oke. ChatGPT itu untuk teks, gambar, Midjourney sama AI3. Audio itu musik. Beberapa waktu yang lalu sedang viral orang yang dari restoran ataupun hotel yang menggunakan audio atau musik yang punya lisensi, maka itu dikenakan royalti, ya. Jadi banyak tuh di media sosial yang mulai menggunakan aplikasi Suno. Artinya kita rancang sendiri isinya apa, kita minta Suno untuk mengkombinasikan bunyi musiknya seperti apa, bisa. Ya, saya nggak punya basic tentang kesenian, nggak pernah bikin tempo, nada dan lain sebagainya. AI bisa ngerjain karena dia tugasnya membuat sesuatu yang baru. Oke, nanti kita bisa interaktif dengan dia. Interaktif itu kita mengajukan pertanyaan, dia akan memberikan ulasan jawaban dan kadang dia memberikan rekomendasi. Contoh, kita pakai satu ya, kita punya satu konteks di sini. Setiap AI dia harus jelas prompt. Prompt itu perintah. Apa yang kita inginkan dari mesin itu bekerja. Contoh, sistem pencernaan hewan. Hewan itu kira-kira spesifik atau umum? Kalimat hewan. Di biologi kita tahu ada golongan apes. Apes itu burung.
Burung itu berarti ada ayam, ada angsa, ada burung yang terbang. Oke. Yang kedua ada reptil yang bisa seperti buaya, amfibi, yang bisa hidup di luar alam, kemudian ada mamalia dan lain sebagainya. Karena kita bertanya ini umum, maka mesin ini dia akan jawab juga secara umum. Sistem pencernaan hewan, fungsinya. Kemudian ini kan hewan itu digolongkannya ada ruminansia atau non-ruminansia. Ini ada unggas, ada ikan. Maksudnya jawabannya masih umum. Oke, jika kita bertanya lebih detail, maka dia akan jawabnya lebih detail. Contoh, sistem pencernaan gitu ya. Pencernaan apa misalnya? Reptil. Atau buaya boleh. Maka dia akan bahas secara spesifik tentang buayanya. Oke. Nah, pencernaan pada buaya itu terjadi pada organ mulut, pada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kloaka atau pembuangannya. Ini dia jawabnya masih umum. Kenapa umum? Karena belum detail lagi. Kalau kita tanya reaksi kimia di mulut ada nggak? Reaksi kimia di usus halus, lambung ada nggak? Kita bisa tanya ke mesin itu. Ya, berikan reaksi kimia yang berlangsung selama proses pencernaan. Oke. Teman kita AI ini, ChatGPT ini akan memberikan penjelasan lebih detail. Tadi buaya punya pencernaan mulut, kerongkongan, lambung dan seterusnya. Itu umum. Jadi penggunaan AI itu bergantung pada prompt. Prompt itu perintahnya. Semakin jelas perintahnya, maka dia akan memberikan jawaban lebih jelas. Nah, ini salah satu penggunaan AI. Untuk kegiatan belajar kita, sebenarnya kita diharapkan agar bisa melakukan atau mampu memerintahkan komputer itu bekerja untuk kita. Namun untuk proses itu butuh waktu kita. Jadi akan ada proses yang kamu diarahkan untuk menggunakannya dulu. Ya, kalau untuk teks kita udah tengok ya. Untuk teks artinya nanti kamu mau buat apa, mau nanya kenapa silahkan coba tanya. Seperti yang terjadi di sini, pencernaan karbohidrat di mulut. Ya, di mulut ada enzim amilase, ini ada enzim. Maksudnya tidak hanya sekedar senyawanya, enzim yang bekerja apa, dikasih tahu nih. Kalau nanti kita mungkin tanya nih, glukosa ini bagaimana strukturnya, gambaran strukturnya, dia pasti akan jawab. Gambaran strukturnya, ya tergantung kita mau nanya apa. Nah, jadi ini salah satu dari AI generatif, AI yang difungsikan untuk menghasilkan teks, gambar, musik atau pembagian video. Nah, yang kedua itu ada namanya AI prediktif. AI prediktif itu fungsinya untuk memprediksi. Prediksi apa? Hari-hari kita pernah menggunakan itu yang namanya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau yang lebih biasa e-commerce. Ya. Itu mereka menggunakan AI prediktif. Fungsinya agar pengguna daripada aplikasi itu lebih mudah mencari produk yang dia inginkan. Kemudian seperti yang kita mungkin pernah pakai Netflix, ya nonton video hiburan atau TikTok, snack video dan lain sebagainya. Termasuk Facebook juga menggunakan AI prediktif. Kita suka apa? Misal bapak-bapak sukanya nonton ceramah, maka ketika dia nengok YouTube yang nonton apa dia video biasanya? Ya tentang ceramah. Tergantung apa yang biasa ditonton. AI bekerja selayaknya manusia sebagai asisten, sebagai teman. Ya.
Dan yang ketiga asisten AI atau AI assistant, ya, artificial intelligence sebagai asisten. Asisten ini sebenarnya gabungan dari yang dua itu, yang fungsinya untuk membantu kita menyelesaikan tugas apa saja yang kita kerjakan. Ya. Kemudian aplikasi dan cara penerapan AI. Kunci utamanya ini prompt. Semakin jelas prompt itu perintah, maka AI itu akan semakin bisa memahami kita. Jadi secara umum, aplikasi umum fungsinya untuk apa? Yang pertama pastinya mencari informasi. Mencari informasi ini semua kita bisa lakukan, baik itu untuk pelajar, guru, orang tua, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian seperti kita saat ini, kegiatan belajar tentu untuk meminta penjelasan tentang konsep sulit. Sebagaimana tadi contoh, bagaimana pencernaan pada buaya, ya kan? Kalau untuk lewatnya itu kita tahu, ya normalnya lewat mulut lah, kerongkongan, usus, ya lambung. Yang terjadi di dalamnya apa? AI saja jaga itu, dengan lebih cepat. Kemudian tentunya tadi sudah kita sampaikan juga sebagai hiburan, tontonan, komunikasi seperti WA. WA sekarang udah ada AI-nya. Pernah kan? Artinya bantuan ketika kita menerima kosakata baru, kita bingung ini apa, kita bisa oper ke AI-nya itu. Ya. Kemudian pengaplikasian yang khusus misalnya pada kesehatan. Bagaimana orang medis dulunya ronsen, ketika di ronsen itu nengok di hitamnya itu gambar, ya, atas filmnya. AI bisa mendeteksi itu. Oh ternyata di sini langsung dikasih penjelasan sakitnya itu sakit jantung, sakit misalnya liver dan lain sebagainya. Ya. Manufaktur ini untuk pabrik biasanya agar proses cetakan lebih presisi sesuai. Pertanian menganalisis data dan drone untuk memantau kesehatan tanaman. Hari ini banyak sekali negara-negara maju, khususnya negara yang menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya itu untuk bidang pertanian. Ya seperti China itu banyak sekali. Pertanian sebenarnya, peternakan bidang itu banyak. Hanya saja kita belum banyak mengadopsi model mereka. Bisnis ini jelas seperti e-commerce, dia butuh asisten yang standby sedia 24 jam. Karena kalau manusia dia ngantuk, kalau mesin dia nggak perlu ngantuk, nggak perlu tidur, 24 jam dia bisa jalan. Oke, ini saya kasih perkenalan dulu. Yang ketiga, profesi AI. Kalau saya belajar AI ini, apa yang bisa saya lakukan? Apa gunanya saya belajar dengan AI ini? Ya, perkembangan AI saya ini sangat besar sekali. Di negara kita ini masih sangat minim tenaga-tenaga yang bisa menguasai AI ini. Ya, sebagaimana seperti yang saya contohkan tadi, menggunakan ChatGPT. Ya, itu sangat banyak yang belum menggunakannya. Apakah yang ChatGPT? Tidak, banyak lagi yang lain. Ya, salah satunya. Kemudian, apakah karir yang dimungkinkan ketika saya menguasai AI ini bisa menjadi harapan saya masa depannya? Yang pertama, AI spesialis developer, maksudnya perancang. Merancang, membangun dan menguji model AI dari awal hingga menjadi produk yang fungsional. Ya. Kemudian machine learning itu fokusnya pada pembuatan algoritma, maksudnya algoritma itu kebiasaan-kebiasaan tertentu. Jadi pakai adopsi kebiasaan yang dilakukan oleh user ini. Ya. Kemudian data science itu jelas untuk orang-orang sains atau penelitian yang untuk menganalisis apa yang diperlukan, apa yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan. Kemudian prompt engineering adalah analisis dalam merancang prompt yang efektif untuk mendapatkan hasil yang akurat. Sebagaimana tadi kita misalnya mau tahu tentang daripada reptil atau buaya, cara menulisnya misalnya mulai dari proses
masuknya makanan jika diproses menggunakan kimia ekresinya pembuangan ini. Itu namanya pom. Ada orang yang berfoto biasa ya, foto selfie, kemudian menggunakan pom tertentu bisa ubah fotonya jadi foto yang diinginkan. Ya, jadi itu disebut dengan prompt engineer. Ya, itu dikembangkan dan digunakan secara adil, aman dan bertanggung jawab bagi masyarakat. Yang ini penting, kenapa? AI itu setiap AI itu difungsikan untuk sesuatu yang bermanfaat. Contoh, jika kita menggunakan AI ini untuk sesuatu hal yang salah keliru, misal, saya foto secara selfie, kemudian saya minta di AI itu, kalau saya mungkin nggak mungkin yang buat itu. Ya, contoh misalnya Aira, saya foto Aira. Ubah gambar ini menjadi wanita seksi. Oke, misal. Oke, maka AI akan bekerja untuk itu. Dia akan hasilkan gambar dengan rupanya Aira tapi bodinya yang lain. Ya, bisa. Namun AI tidak diperkenankan untuk melakukan itu. Maka seorang yang AI estetik dia akan memblokir itu terjadi. Ya, walaupun mungkin sebagian AI yang lain yang tidak menggunakan AI estetik dia meloloskan semuanya. Contoh, misalnya seorang suami pulang ke rumah kata-kata istrinya marah-marah. Kenapa? Karena ketika suaminya bekerja, ada orang ngirim chat ke istrinya itu, suaminya sedang berfoto berpelukan dengan wanita lain. Itu bisa dikerjakan dengan AI. Ya, tapi itu penggunaan AI yang menyimpang. Nah, jadi saya berharap untuk kegiatan hari ini Anda nanti akan saya buat kelompok. Kelompoknya itu apa yang mau kita rancang, kita buat. Anda diperkenankan berkolaborasi dengan AI. Coba dulu pikirkan rancang apa, nanti tinggal kita gunakan perangkat yang ada. Kita ada dua, satu laptop ini, yang kedua ini. Ya, karena mesin interaktif value kita ini bisa digunakan juga sebagai komputer. Saya minta saudara membuat kolaborasi dengan AI. Kita akan bentuk kelompok. Pekerjaan Anda adalah menentukan sebuah tema. Tema apa yang ingin Anda rancang. Ya, misalnya Anda akan membuat sebuah poster digital. Jadi saya ingin saudara membuat sebuah gambar. Ya, gambar bentuknya poster. Saya tidak pandai nulis Pak, saya pandai menggambar. Kalau saya ada yang gambar, tapi AI yang menggambarkan untuk Anda. Oke? Misalnya pensi atau lomba 17 Agustus atau seminar contoh bikin di belakang itu. Ada biasanya pengimbasan, pembelajaran mendalam dan coding. Oke? Jadi itu spanduk ya, bukan poster. Poster itu ukurnya lebih besar. Jadi judulnya terserah. Kita buat kelompoknya ada 4. Berapa orang di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Satu kelompok 5 orang. Ya, 5 orang tentukan judulnya apa yang mau dibuat. Boleh kegiatan tentang sekolah, boleh kegiatan di luar. Contoh, misalnya kegiatan apa namanya, Maulid Nabi di Desa Tanjung misalnya. Ya, bagaimana cara merancang posternya? Anda tanya ke AI. Silakan berkolaborasi dengan AI. Apa saja yang diperlukan untuk kegiatan ini? Oke, kira-kira instruksinya. Anda berdiskusi dulu dalam kelompok, waktunya 15 menit saya kasih. Tentukan secara bersama-sama 4 orang, dari 5 orang tadi. Apa yang mau Anda buat? Kemudian menggunakan AI yang tersedia. Yang seperti yang kita berikan tadi, ada ChatGPT, Google Gemini, boleh nanti pakai Gemini dan E3, boleh. Kalau yang AI prediktif mungkin nanti ya,
Karena ini kita mesti punya dulu aplikasinya. Ya. Dari komentar-komentar yang terjadi, baru kita bisa lakukan prediktif. Untuk saat ini fokusnya untuk membuat teks atau gambar, video, musik. Jelas? Untuk kelompok saya bagi atau saya bagikan? Saya bagikan? Oke, kalau saya bagikan seperti biasanya, sebutkan 1 sampai 4. Dari 1 sampai 4 ya. Mulai dari itu. 1, 2, 3. Lanjut. 5. 1 sampai 4. Sampai 4. 2. 3. 4. Lanjut. 2. 2. 3. 4. 1. Oke. 2. Tadi 2. Iya. Iya, kan tadi ada yang di luar kegiatan, ada yang tidak hadir. Oke. Nah, coba angkat tangan deh, kelompok 1 mana orangnya? Kelompok 1, angkat tangan dulu. Nah, angkat tangan lah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Iya. Erpan yang kelompok 1 pun. Kelompok 2. Kelompok 2 angkat tangan. Ya. Oke, nah, kan pas tuh. Oke. Kelompok 3. Ya, bagus. Kelompok 4. Gitu. Nah, kelompok 1 saya minta untuk duduk di sini. Kelompok 2 duduknya di situ. Ya. 3 di Kami belajar di kantor ruang guru bersama Pak Ani. Silakan kegiatan apa lagi buat? Kegiatan sekolah. Kegiatan waktu sekolah. Kegiatannya apa aja? Belajar. Iya. Oh, mereka juga harus Quran. Untuk kegiatannya apa aja? Lomba-lomba dapat? Ini nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan program poster memperingati Hari Guru. Saya Syahidul Ahyar. Saya Rinal. Saya Fendi. Baiklah, kami akan mempresentasikan poster tentang memperingati Hari Guru. Tadi awalnya kami membuat poster tentang memperingati Hari Guru, tapi tidak sesuai. Jadi kami mengulang. oke. Bantu diperlapang sedikit. Oke. Jadi kalau Kami mengulang membuat posternya dengan mengadakan tentang kegiatannya, lomba-lomba.
Ya, benar. Selamat Hari Guru. Poster kami sudah jadi tentang memperingati Hari Guru. Acara memperingati Hari Guru yaitu bersalaman dengan guru dan lomba-lomba yang diadakan. Kami estafet air dan karaoke. Mari kita sama-sama meramaikan lomba-lomba di Hari Guru tersebut. Oke, nah jadi gini, dari gambar satu, poster pertama ke poster kedua, apa kira-kira yang membuat poster pertama tidak sesuai dengan keinginan kamu? Karena poster pertama tidak ada acara-acaranya. Oke, artinya promnya belum jelas ya, perintahnya itu tidak spesifik. Oleh karena itu, AI juga menampilkan hal yang tidak spesifik secara umum saja. Oke, artinya dengan gambaran seperti ini kita tahu AI itu ternyata sangat bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nabi Muhammad dengan orang-orang yang sedang mengikuti lomba kaligrafi di dalam sebuah ruangan. Ada laki-laki dan perempuan dekat dengan ibunya. Dia memberikan 2 respon. Yang pertama, ada 4 orang dengan 1 dirinya. Dan gambar yang kedua ada 3 orang dengan 1 diri. Kita bisa memilih salah satu darinya. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya tanya dulu, apakah ini sudah sesuai dengan yang kamu harapkan? Sudah. Ada juri, ada peserta yang sedang melaksanakan kegiatan kaligrafi ya. Oke deh, artinya prom yang dibuat oleh rekan kita Zahra dan kawan-kawan sudah dianggap jelas oleh AI-nya, sehingga yang dihasilkan oleh AI-nya itu pun juga sempurna sesuai dengan apa yang dia harapkan. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Kita udah melaksanakan pembelajaran, kemudian udah ada juga yang presentasi. Dari hasil diskusi dan presentasi, apa yang bisa Anda ambil pada pembelajaran AI kali ini? Ya, pertama AI itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Oke, apa yang misalnya? Bisa membantu pelajaran. Bisa menambah kreativitas dari AI. Ada lagi yang punya kesimpulan lain? Saudara? Oke, sama? Baik. Nah, ya, AI itu secara keseluruhan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Apalagi saat ini kita memasuki era digital yang tidak terpisahkan dengan komputer atau dunia maya internet. Baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan atau kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.